Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvin Andrian dari Prodi Teknologi Mekanistik Pertanian, Kampus Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan bongkar pasang rakit dari transmisi planting arm dan planting arm itu tersendiri. Nah, yang pertama kita bongkar dulu dari transmisi planting arm, di mana untuk mekanisme kerjanya itu di mana dia akan mentransmisikan tenaga dari gearbox feeding transplanter yang tipe walking. Nah, di mana setelah ditransmisikan melalui sini akan berputar, kemudian di mana di sini ada memiliki pos penanam yang akan mentransmisikan tenaga ke si planting arm tersendiri. Nah, untuk membongkarnya itu kita buka si covernya ini, langsung terbuka ya. Nah, ini adalah covernya dan ini adalah kondisi komponen pada bagian dalamnya transmisi. Nah, yang pertama itu dia mekanisme kerjanya itu ketika bearing ini ditransmisikan tenaganya lalu memutarkan melalui sprocket, yang dimana sprocket ini menyalurkan kepada rantai yang akan berputar, kemudian berputar menuju sprocket yang satu lagi, dimana as ini adalah untuk penanam yang akan mentransmisikan tenaganya ke si ke planting arm. Nah, itu adalah mekanisme kerjanya. Sebelum itu mari kita bongkar terlebih dahulu. Di sini terdapat tension ini adalah tensioner yang dimana untuk mengencangkan dari si rantai ini agar tegang. Kemudian ada rantai ini kita buka 2, 3. Nah, untuk membukanya itu pertama kita buka dulu dari rantainya. Yang pertama itu kita cabut pada bagian sini. Ini adalah penguncinya. Kita buka, lalu buka rantainya. Bagian rantainya. Kemudian di sini ada poros, bisa ditekan saja. Di poros ini terdapat dari 2 buah bearing dan 1 sprocket. Kemudian untuk yang ini hanya dibuka saja, tekan ke bawah. Di sini ada 1 bearing besar dan 1 sprocket. Nah, ini adalah tampak ketika sudah kosong dari komponen-komponennya. Nah, pada bagian dalam ini terdapat shield yang melindungi dan ada grease yang dimana agar kotoran tidak mudah masuk ke dalam si transmisi tersebut. Nah, sekarang kita pasang kembali ya, kita rakit kembali. Pertama kita pasang dulu komponen yang ini. Usahakan disejajarkan yang untuk pemasangannya. Nah, ini kenapa tidak masuk semua? Karena nantinya akan tersambung pada feeding gearbox feedingnya. Kemudian kita pasang yang bagian poros ini. Bisa dipukul bila sudah. Nah, ini ketika sudah rapat dan yang ini pun sudah rapat, maka rantai pun bisa dipasang. Kita pasang ya rantainya. Kemudian kita kunci rantainya dari bagian arah bawah. Nah, sudah masuk, kemudian kita kunci. Kemudian kita dicoba apakah berputar kembali. Nah, ketika ini sudah berputar dengan normal, berarti transmisi ini telah bekerja seperti semula. Kemudian kita pasang kembali mencang penegangnya. Nah, ini sudah terpasang ya. Nah, sebelum kita tutup kembali, usahakan kita cek terlebih dahulu si kode ini, dimana di dalam ini terdapat pasak, dan ini pun di sininya terdapat pasak. Nah, untuk mengecek apakah sama tidaknya, kita samakan dengan yang
sebelah kirinya, karena ini sebelah kanan maka kita sebelah kirinya. Nah di sini. Nah kita samakan ya, di mana kode pasaknya ini menunjuk kode yang ini, maka yang satunya lagi pun sama, diluruskan. Kemudian kita lihat lagi kode yang di sininya menuju arah ke sini, kode yang ini, maka kita lihat yang di sininya harus sesuai. Nah karena ini tidak sesuai maka harus sedikit dibongkar kembali. Nah ketika sudah sesuai, ininya kita ubah. Kalau misalkan seperti ini, berarti kita harus mencabutnya kembali. Dan meluruskannya. Nah ketika sudah lurus ini sudah lurus, baru kita pasang kembali rantainya. Nah ya teman-teman, bisa dilihat sudah lurus. Mari kita pasang. Sudah dilihat kode dan sudah sesuai dengan yang di sini, maka kita tutup. Jadi kita tutup. Oh iya. Nah, stasiunnya jangan lupa dipasang juga ya, agar rantainya tetap kencang. Nah, setelah itu kita tutup kembali. Dimana sebelum penutupan ini kita cek apakah bagian packingnya ini bagus atau tidak. Bila seperti ini kan ini sudah rusak, sebaiknya diganti. Karena kenapa? Karena kalau misalkan packingnya tidak ada packingnya, ketika ini tertutup, maka masih ada sela-sela yang dimana lumpur atau air yang pada sawah pada saat penanaman itu masuk ke dalamnya dan menyebabkan bisa kerusakan pada sini, dimana ini bisa berkarat ataupun lecet dan aus. Dan kemudian sebelum kita menutupnya ini, kita beri grease agar tidak cepat aus. Dan kita pasang kembali. Nah pasangnya itu harus rapat ya. Nah setelah ini kita pastikan tertutup rapat agar tidak ada lumpur yang masuk. Nah setelah ini selesai sudah untuk perakitan dan pembongkaran dari transmisi planting arm ini. Selanjutnya mari kita bongkar dari planting arm itu tersendiri. Dimana mekanisme kerjanya itu dimana transmisi ini mentransmisikan dayanya atau tenaganya kepada balancing, dan dimana balancing ini akan berputar. Dimana ketika berputar ini dia akan menghasilkan dimana as penanam ini akan naik. Kemudian untuk dimana naiknya ini dia akan menarik tanaman atau si padi tersebut seperti ini, ditarik, kemudian putar lagi dan menanam. Maka yang dapat disimpulkan bahwa satu kali putaran balancing ini akan menghasilkan satu buah pengambilan bibit padi dan satu kali penanaman. Nah kita coba ya. Nah kalau bisa seperti ini berarti tandanya planting arm ini berfungsi dengan normal. Nah untuk pembongkarannya itu dimana pertama itu kita gunakan obeng plus untuk membuka dari garpu. Nah kita bongkar terlebih dahulu untuk garpu nanam ini. Ya melepasnya. Selanjutnya kita buka dari cover si planting arm. Nah untuk membukanya itu kita tahan karena di dalamnya terdapat pegas yang bisa membuat cover ini terpental ke atas. Nah untuk bukanya itu kita pelan-pelan agar tidak kaget. Seperti ini, buka bagian kanan lalu buka bagian kiri, kemudian bagian belakangnya.
Nah, sudah mulai terasa keras ya, seperti ada yang dorongan dari dalam. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dimana ini terdapat pegas, lalu ada packing sebagai untuk untuk melapisi bagian antara si badan ranting arm dengan tutupnya ini, dimana agar ketika memulai menanam itu tidak masuk ke dalam dari air maupun si lumpur pada tanah atau lahan sawah. Kemudian yang berikutnya itu kita cabut sear clip. Bila sulit kita gunakan tang ya. Lalu selanjutnya kita buka poros dari pengungkit ini. Dia memiliki poros yang dimana untuk menahan si pengungkit. Menggunakan kunci atau lebih indah kita bisa juga gunakan obeng min. Nah, ketika putar tahan. Murnya bisa terlepas, kemudian ada pin juga kita lepas, lalu kita keluarkan si poros. Bila sulit kita bisa sedikit pakai pukulan dari obeng. Nah, ini adalah porosnya, lalu kita lepaskan dengan pengungkit, dimana pada bagian atas ini memiliki tonjolan ya, jadi sampai tertukar pada saat pemasangannya. Kemudian pada ini adalah busing mur. Dan ada murnya juga. Lalu kita tarik poros penanamnya. Ini bentukannya. Lalu di dalamnya juga terdapat dari busing plastik berwarna kuning ini, seperti karet juga ya. Nah, ini adalah tampak dari ranting arm yang sudah tanpa ada komponen, dan tersisa hanya di sini ada cam yang seperti ini ketika berputar seperti ini. Nah, saja di sini juga ada beberapa grease yang dimana untuk agar si komponen ini tidak cepat aus atau berkarat pun. Nah, selanjutnya kita pasang kembali ya. Untuk pemasangannya itu kita os penanam dimasukkan melalui bawah. Nah, dimana pas penanam ini tidak boleh seperti ini, melainkan harus seperti ini dan sejajar dengan dari patokan ini. Kemudian pada as penanam pun terdapat lubang untuk jalur sear clip yang dimana akan ditahan oleh mur baut. Nah, selanjutnya itu kita pasang dulu dari busing karet, lalu kemudian mur. Lalu kemudian busingnya, dan posisinya pun harus seperti ini karena ini ada jalur sear clip. Nah, kita paskan terlebih dahulu. Nah, ini sudah pas, lalu kita pasang sear clipnya. Nah, ketika sudah terpasang bisa dikencangkan oleh murnya melalui atas.
Nah, ketika sudah kencang, mari kita pasang dari pengungkit lengan ini. Lalu kita pasang si porosnya untuk penahan melalui sini. Kita luruskan ya. Kalau bila sulit kita bisa sedikit pukulan. Nah, jika sudah, kita kencangkan dengan ring dan mur. Lalu sebelum ke komponen berikutnya, kita uji coba dulu apakah ini sudah berfungsi dengan normal atau tidak. Nah, sebelumnya itu kita dimana ntar ini akan berputar, balancing akan berputar, dan dimana cam bawah ini akan ikut berputar, sehingga ketika ini dia akan mendorong dari poros pengungkit ini, sehingga si poros penanam ini akan ikut terangkat. Tuh, seperti ini. Lalu kemudian setelah ini adalah bebasan yang dimana ketika menggunakan per di sini, pegas ini akan mendorong si pengungkit ini hingga membuat poros penanam ini ke bawah. Nah, karena tidak ada per, jadi menggunakan manual dengan tangan. Nah, selanjutnya kita pasang dari packing. Nah, sebelum, terkadang ada juga yang sirkuitnya melebihi dari atau pas dengan covernya, dimana ketika pas dengan cover ini sirkuitnya, maka sebentar. Maka dia akan tertahan dan si pengungkit ini tidak akan bisa ke bawah. Dan fatalnya itu bisa merusak bagian dari covernya ataupun sirip clipnya tersendiri. Nah, mari kita pasang pegasnya. Lalu kita pasang covernya. Nah, untuk yang pegasnya ini, dimana tonjolannya itu ke bagian sini, bukan bagian sini, karena bagian sini ini yang hitam ini untuk masuknya keluar atau memasukkan grease ke dalam si komponen. Nah, setelah itu kita cek kembali apakah, oh ya, sebelum itu kita pasang dulu garpunya. Hampir saja terlupa. Gimana posisi garpunya pun harus lurus ya.
Nah, setelah itu kita cek apakah sudah berfungsi kembali atau belum. Nah, kita putarkan. Nah, di mana ini akan tertarik terdalam, itu menaik, kemudian buang, naik, buang, mengambil, lalu tanam. Nah, dapat disimpulkan bahwa venting arm ini telah berfungsi normal kembali. Dan mungkin sekian sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.